Halo teman-teman semua, udah lama banget ya kita nggak ketemu di live TikTok aku. Dan aku baru ada kesempatan untuk live lagi teman-teman. Karena kemarin-kemarin tuh lagi sibuk ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum live aku mau cek dulu nih smart kalian. Gimana, masih smart nggak? Atau udah mulai lemes nih? Harus tetap semangat ya teman-teman ya. Apa kabar Kak? Lama nungguin. Baik-baik aja Kak Tika. Cuma akhir-akhir ini aku lagi sibuk banget ya sama urusan aku satu lagi. Jadi baru hari ini deh sempet untuk live ya. Kalau ditanya besok live atau enggak belum tahu ya teman-teman ya, karena masih unpredicted masih belum diprediksi nih kira-kira besok udah selesai atau belum. Oke teman-teman, semangat 45 ya kalian ya yang lagi berjuang untuk P3K teman-teman ya. Dan semoga aku doain kalian sukses semua, lulus semua, nanti dimudahin juga waktu jawab soal-soal P3K di tes nanti teman-teman. Oke. Atau mungkin ada di sini yang semangatnya udah lemah, boleh angkat tangan kali ya, atau komen-komen di kolom komentar. Cuman aku harap kalian tetap semangat terus ya. Walaupun misalnya pembukaannya belum tahu kapan jadwalnya, tetap semangat teman-teman ya. Itu artinya kalian masih punya banyak waktu nih untuk persiapan P3K untuk lebih maksimal lagi, seperti itu. Oke, seperti biasa ini bakal ada 10 soal ya. Nah, ini dia soal nomor 1, silakan dijawab. Semoga nilainya tembus 490 Kak. Amin. Amin ya. Semangat teman-teman. Semangat selalu. Siap Kak Rica. Kemarin 380-an Kak. Ini skor apa Kak Sofia? Kalau boleh tahu skor ujian P3K tahun lalu atau apa? Selamat malam Kak. Selamat malam juga Kak Ida. Oke teman-teman, ini langsung aja ya kita baca ke soal nomor 1. Karena abis ini aku ada kerjaan lain lagi. Nah, Nyonya A datang ke rumah bersalin dengan usia kehamilan 20 minggu. Pasien mengatakan susah buang air besar. Data tambahan apa yang perlu dikaji pada kasus tersebut? Nah, ini tuh gampang banget untuk soal nomor 1 ya. Biasalah soal nomor 1 tuh agak gampang-gampang dikit untuk sebagai apa ya? Pemanasan otak dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 1, di sini keluhannya adalah konstipasi atau susah BAB. Nah, data tambahan yang perlu kita kaji ya teman-teman, itu bagaimanakah dengan komposisi makanan atau gizi yang dimakan oleh pasien tersebut. Apakah serat hariannya tercukupi ya teman-teman, seperti itu. Karena kalau serat harian itu kurang bisa menyebabkan yang namanya konstipasi, seperti itu. Ditambah lagi dengan hormon progesteron ya teman-teman ya. Jadi hormon progesteron itu bisa menyebabkan sulit BAB atau konstipasi. Kemudian pengonsumsian tablet FE itu juga efek sampingnya susah buang air besar. Maka kita harus banyak makan serat teman-teman, supaya apa? Tidak mengurangi kejadian konstipasi seperti itu. Maka jawabannya adalah yang E. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang E. Next, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, nah kita baca lagi nih. Nah, ini soal nomor 2 mulai panas ya teman-teman ya. Oke, seorang wanita usia 32 tahun dirawat di RS ya. Pasien mengeluh nyeri pada daerah perut bagian bawah. Kemudian ekspresi tampak meringis kesakitan, kemudian mual muntah. Hasil pemeriksaan fisik, pasien mengalami hipertermia ya, teraba massa pada bagian Agneska ya, sorry teman-teman, ini tuh typo, Agneska. Oke. Nah, jadi di sini seorang wanita usia 32 tahun ya dirawat di RS, dia keluhannya nyeri pada daerah perut bagian bawah, ekspresi tampak meringis kesakitan, mual muntah. Hasil pemeriksaan fisik itu mengalami hipertermi, teraba massa pada bagian Agneska. Hasil USG abdomen itu dinyatakan terdapat kantung pada bagian ovariumnya. Apa kesimpulan Anda ya berdasarkan data tersebut? Berdasarkan hasil dari USG-nya ini, kira-kira apa teman-teman? Oke, seperti biasa ya, aku ingetin dulu sama kalian, jangan lupa disiapin dulu nih kertas kecil-kecilnya supaya nanti kalian bisa menghitung benar dan salahnya berapa nanti teman-teman. Oke, ada yang tahu nggak nih soal nomor 2, kira-kira ini kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hasil pemeriksaannya. Sini rata-rata kayaknya hampir semuanya jawabannya adalah yang C ya, molehidatidosa. Oke teman-teman, di sini udah pada ngerjain soal tryout. Gimana skornya? Aku lihat di grup kayaknya ini ya, sedih nih. Karena skornya
kurang memuaskan katanya. Udah, gimana hasilnya yang udah live, yang udah TO nih? Bobrok. Nilai tertinggi TO masih 380 ya Kak, aku sudah, atau sudah ada yang lebih. Kak Purnama aku belum cek ulang sih, nanti aku cek lah ya setelah live ini, nanti malam deh, nanti tengah malam aku cek ulang. Belum Kak, nah teman-teman ya, teman-teman grup Telegram silakan dikerjain soal tryoutnya. Jadi sayang banget kalau kalian anggota grup nggak ngerjain tryout ya teman-teman ya. Aku kasih waktu sampai tanggal 7 ya, sampai tanggal 7 itu nanti kalian didata tuh rankingannya. Tapi kalau kalian ngerjain lebih dari tanggal 7 itu udah nggak masuk rankingan lagi ya. Soal nomor 1 tadi jawabannya adalah yang E. Nah, kita lanjut aja ya ke soal nomor 2. Di sini kita lihat ya. Untuk gabung ke grup Telegram silahkan ditonton sampai akhir ya, karena di akhir live nanti aku kasih tahu gimana cara untuk bergabung. Oke teman-teman, jadi di sini kita lihat mengeluh nyeri pada perut bagian bawah. Nah, ekspresinya itu tampak meringis kesakitan ya. Nah, meringis kesakitan. Apakah mola hidatidosa itu bisa ekspresi wajah pasien meringis kesakitan, teman-teman? Nah, kemudian mual muntah ya. Kemudian hasil pemeriksaan itu mengalami hipertermi, demam ya. Nah, ini demam ini mulai muncul tanda-tanda infeksi. Oke. Kemudian ada traba massa ya pada bagian adneska. Nah, ini tuh masanya itu maksudnya adalah inflamasi, teman-teman ya. Nah, kemudian hasil USG itu dinyatakan terdapat kantung pada ovariumnya. Nah, kesimpulannya itu adalah TOA, teman-teman ya. Jadi, TOA ini dia untuk lebih lanjutnya ya, kalau misalnya tidak tertangani dengan baik ya, TOA itu bisa menyebabkan infeksi panggul, teman-teman ya, infeksi panggul atau PID itu. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti materinya aku share aja di grup Telegram ya, teman-teman ya. Tolong diingatin admin, ini aku share materinya ya. Aku tandain dulu, nanti aku lupa. Silakan diingetin oleh admin di grup Telegram ya teman-teman ya. Untuk penjelasan lebih lanjut ya mengenai soal ini, nanti aku share aja materinya di grup Telegram ya. Jadi TOA ini dia tuh sejenis kayak infeksi teman-teman ya, infeksi yang ada pada rahim. Ya, salah satunya pada hasil USG itu ada kantung pada bagian ovarium, kemudian ada inflamasi massa ya pada bagian adneska. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan, itu bisa menyebabkan PID teman-teman atau radang panggul. Oke, soal nomor 2 jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, ini dia. Kira-kira apa nih? Seorang wanita secara normal setiap bulannya akan mengalami ovulasi. Salah satu pertanda tidak langsung untuk mengetahui ovulasi adalah dengan pertanda lendir serviks ya, ketika didapatkan lendir serviks lebih encer dan jernih, dan apabila ditaruh di objek glass ya, ditarik dengan pinset akan memanjang tanpa terputus sampai sekitar 10-20 cm. Pemeriksaan ini disebut dengan apa, teman-teman? Untuk kepanjangan TOA, untuk penanganan TOA itu ada kepanjangannya, tapi aku lupa teman-teman. Dia tuh dalam bentuk bahasa Inggris, panjang banget, aku lupa. Nanti aku share aja materinya di grup Telegram ya. Untuk penanganannya juga ya. Oke. Yang nomor 3 teman-teman, jawabannya ini apa nih? Nah, ini tuh biasanya untuk mengecek nih dia sedang dalam masa ovulasi atau belum ya. Dia itu dengan caranya lendir serviks itu lebih encer dan jernih, dan apabila ditaruh di objek glass ya, ditarik dengan pinset akan memanjang tanpa terputus ya. Berarti ini dilakukan di laboratorium. Nah, pemeriksaan ini itu disebut dengan apa, teman-teman? Kenapa di labor? Karena ada di sini nih, apabila ditaruh di objek glass ya atau glass object dengan pinset itu akan memanjang tanpa terputus sampai sekitar 10-20 cm. Nah, ini tujuan pemeriksaannya adalah untuk mengecek masa subur, teman-teman, atau masa ovulasi kayak gitu. Apakah sudah masuk ovulasi atau belum? Nah, ini termasuk pemeriksaan yang disebut dengan spin Burkett test. Jawabannya adalah yang jadi kalau ditanya apa itu spin Burkett test, teman-teman, yaitu adalah ini pemeriksaan untuk masa subur ya, dengan cara ya menaruh lendir serviks itu di objek glass dan ditarik dengan pinset sehingga memanjang tidak terputus sekitar 10-20 cm seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ini aku agak sedikit cepat-cepat ya karena aku ada bentrok lagi sama kerjaan lain, teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 4.
Salah satu tanda ya, salah satu pertanda ovulasi adalah adanya sekresi lendir serviks yang lebih mudah mengkristal dan apabila ditaruh di objek gelas akan mudah mengering. Kondisi ini disebut, nah ini tuh sama seperti spin Berket test tadi ya, yaitu sama-sama untuk mengecek masa ovulasi atau masa tanda subur, tapi caranya itu berbeda. Nah, kira-kira ini nama pemeriksaannya itu apa, teman-teman? Nah, di sini dia salah satu pertanda ovulasi dengan adanya sekresi lendir serviks yang lebih mudah mengkristal dan apabila ya ditaruh di objek gelas akan mudah mengering. Nah, ini pemeriksaan ini disebut dengan Fern test, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau yang tadi itu yang nomor 2 itu spin Berket test, yang ini adalah Fern test ya. Mungkin teman-teman kita semua ya para bidan tuh mungkin baru pertama kali dengar, atau mungkin ada yang udah pernah dengar kali ya. Spin Berket test dan Fern test, ada yang pernah dengar sebelumnya? Mungkin kalau di bagian laboratorium ataupun dokter obgyn itu tahu ya teman-teman ya. Ya baru dengar memang. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Ini biasanya bagian laboratorium ya, orang-orang labor itu mungkin tahu, ataupun dokter-dokter patologi, kemudian dokter obgyn ya. Baru dengar mungkin pas dosen nerangin aku tidur. Aduh, jangan tidur ya Kak Renes ya, nanti dilempar pakai penghapus tuh. Zaman aku kayaknya aku pernah dilempar deh pakai penghapus. Perkara berisik. Oke teman-teman, soal nomor 5. Seorang wanita usia 22 tahun P1A0 ya 3 hari postpartum datang ke PMB dengan keluhan payudara tegang dan puting susu nyeri ketika menyusui. Hasil anamnesa, ibu tidak berani menyusui. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 11/8. Nadi 84 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit ya, payudara bengkak. Apakah penjelasan yang sesuai dengan kasus tersebut? Oke, kira-kira apa nih penjelasan yang sesuai? Di sini dia datang keluhannya adalah payudaranya tegang dan puting susunya nyeri ketika menyusu, teman-teman. Nah, saat dilakukan pemeriksaan fisik, itu payudaranya bengkak. Nah, kira-kira apa nih penkes ataupun penjelasan yang sesuai kasus tersebut? Yang A mengenali tanda bahaya ya, yang B mengenali tanda-tanda peradangan payudara, C penapisan dan pengobatan payudara bengkak ya, kemudian yang D pengenalan komplikasi dan pengobatan, yang E memantapkan pemberian ASI eksklusif. Nah, jadi keluhannya ini adalah payudaranya tegang ya, payudaranya tegang, kemudian puting susunya nyeri ketika menyusu. Kira-kira apa sih penkes yang bisa kita berikan sesuai dengan masalah atau kasus ini, teman-teman? Penjelasan yang bisa kita lakukan, teman-teman. Oke, ada yang jawabannya A, ada yang B, ada yang D ya. Ada yang E. Oke, jadi penjelasannya itu adalah yang B ya. Kita mengenalkan dulu sama dia ya tanda-tanda peradangan payudara. Nah, jadi payudara bengkak ya ini kalau misalnya tidak terobati itu bisa menyebabkan yang namanya mastitis, teman-teman ya. Tapi saat ini dia sedang tidak radang ya karena suhunya tidak tinggi nih, suhunya berdalam batas normal. Nah, tapi kalau misalnya tidak tertangani dengan baik atau payudaranya itu tetap masih bengkak dan tidak mau disusui, teman-teman, itu bisa menyebabkan mastitis. Nanti kalau mastitis lebih parah lagi, itu dia ningkat jadi abses, teman-teman ya. Maka untuk soal nomor 5 itu penjelasan tentang tanda-tanda peradangan pada payudara seperti itu. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 6. Nah, ini dia, apa inform consent pertama yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, seorang wanita usia 27 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke RS. Hasil anamnesa itu mula sering mengeluarkan lendir campur darah, kemudian hasil pemeriksaan TTV-nya dalam batas normal semua ya, kepala turun 4/5, pemeriksaan dalam 4 cm. HB 8,6 gram %. Apakah inform consent pertama yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, inform consent-nya apa ya? Yang pertama sekali, teman-teman.
Penolong persalinan ya, apakah penolong persalinan? Yang A itu bukan ya. Kemudian yang B tindakan persalinan. Ya di sini dia datang ke RS ya. Nah jadi kira-kira nih apa inform konsep yang pertama kali kita bilang? Apakah tindakan persalinannya, pengobatan persalinan, perawatan persalinan, atau prognosa persalinan teman-teman? Yaitu ini udah jelas banget ya, HB-nya adalah 8,6. Artinya dia ibu hamil ya dengan anemia. Anemia sedang ya teman-teman ya, anemia sedang. Nah, jadi jawabannya adalah yang kita beritahu nih, tindakan persalinan teman-teman ya, seperti itu. Entah mungkin nanti pasti ibunya sangat membutuhkan transfusi darah ya, karena di sini HB-nya rendah sekali nih 8,6. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 7. Nah ini dia soal nomor 7 ya. Apa tujuan bidan melakukan pemeriksaan palpasi abdomen? Oke, seorang wanita usia 25 minggu G2P1A0 datang ke PKM dengan keluhan telat haid selama 3 bulan dan merasa sering mual. Kadang-kadang muntah, KU baik, tekanan darah 12/8, nadi 78 kali per menit ya, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius ya, hasil pemeriksaan TFU 3 jari di bawah pusat. Tidak teraba balotemen, pengeluaran darah per vaginam berwarna kecoklatan. Apa tujuan bidan ya melakukan pemeriksaan palpasi abdomen? Oke, dia keluhannya telat haid selama 3 bulan ya, kemudian dia mual, muntah ya, kemudian itu di sini bidan melakukan palpasi abdomen, kemudian dapatlah hasil TFU 3 jari bawah pusat ya, 3 jari di bawah pusat, kemudian tidak teraba balotemen, pengeluaran darah per vaginam nih berwarna coklat. Kira-kira tujuan bidan melakukan palpasi abdomen itu apa? Ada yang tahu ini diagnosisnya apa? Diagnosisnya teman-teman apa? Untuk soal nomor 7 diagnosisnya apa? Ya, benar ya, yaitu benar nih Kak Vi nih, jawabannya adalah mola teman-teman ya, mola. Seperti itu. Bukan plasenta previa ya, teman-teman ya, karena di sini dia mengeluhkan bahwa telat haidnya itu sekitar 3 bulan. Kalau dimingguin berarti kan 12 minggu, sedangkan plasenta previa atau solusio plasenta itu terjadi pada TM kedua. Jadi TM pertama kalau terjadi perdarahan itu antara abortus, KET atau mola teman-teman. Itu curiga kita ya kalau perdarahan antenatal di TM1. Kalau perdarahan antenatal di TM2, curiga kita itu adalah plasenta previa ataupun solusio plasenta ya, TM2 dan TM3 seperti itu teman-teman. Oke, jadi kira-kira tujuan bidan untuk pemeriksaan palpasi abdomen itu apa? Apakah yang A, yang B, C, D, atau E teman-teman? Menentukan UK ya, kemudian yang B menentukan TFU, C menganalisis TBJ, D memastikan bagian-bagian janin, E membandingkan dengan usia kehamilan. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang E ya, membandingkan dengan usia kehamilan. Di sini berarti dari si ibu ya 3 bulan dia tidak haid, itu artinya 12 minggu ya teman-teman ya. Nah, di sini bidan harus melakukan pemeriksaan palpasi abdomen lagi nih karena ada pengeluaran darah berwarna coklat. Berarti kita kan sebagai bidan curiga nih, ini kira-kira dia abortus kah, mola kah, atau KET teman-teman. Nah, di sini kita harus melakukan palpasi abdomen. Apakah TFU-nya itu sesuai dengan usia kehamilan ya? Ternyata di sini TFU-nya itu tidak sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian juga tidak teraba balotemen teman-teman ya. Makanya di sini bisa ditegakkan suspek mola hidatidosa. Tapi untuk lebih lanjut atau lebih jelasnya diagnosanya itu disarankan untuk USG teman-teman. Jadi untuk soal nomor 7 ya jawabannya adalah yang E. Kalau mola berarti pengeluaran darah di TM1 ya Kak? Iya Kakak Dewi. Oke, untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Thank you Kak Masye mengirimi sayangi aku. Oke, soal nomor 8 teman-teman silakan dijawab. Langkah segera apa yang harus dilakukan oleh bidan? Seorang wanita ya usia 21 tahun G1P0A0 sedang hamil 28 minggu dibawa oleh keluarganya ke PKM. Thank you Kak Azira. Dengan kondisi tidak sadar. Suami mengatakan istrinya jatuh di kamar mandi kemudian tidak sadarkan diri. Nah, kira-kira langkah segera
atau tindakan segera, teman-teman. Ini di ujian sering banget ya, tindakan pertama, tindakan segera, rencana tindakan ya. Nah, itu banyak banget tuh jenis-jenis soal. Nggak hanya soal P3K, soal SKB juga gitu, soal Ukom Bidan juga gitu ya, teman-teman ya. Ini soal-soal yang bikin pusing nih. Oke, jadi di sini dengan keadaan tidak sadarkan diri ya, dia jatuh kamar mandi, teman-teman. Nah, ya tindakan pertama adalah memasang oksigen ya, untuk memastikan tetap dia dapat asupan oksigen ya, teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B, karena di sini kalau dengan keluhan yaitu jatuh dari kamar mandi ya, teman-teman ya, dengan jatuh dari kamar mandi kemudian dia tidak sadarkan diri ya. Kecuali kalau kejang ya, teman-teman ya. Kalau kejang itu disarankan untuk miring ke kiri dulu ya, miring kiri ke ibu. Oke, jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? Seorang wanita usia 23 tahun, ya G1P0A0, hamil 28 minggu datang ke PMB, itu mengeluh sesak napas. Hasil anamnesa seperti ada yang menonjol pada ulu hati. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 12/8, nadi 82, suhu 36,7, respirasi 22 kali per menit, bagian fundus teraba bulat dan keras, bagian bawah perut teraba besar dan lunak. Belum masuk PAP, DJJ 146. Nah, ini ada yang tahu diagnosisnya, teman-teman. Diagnosisnya apa nih? Ini gampang lah ya. Diagnosisnya apa, teman-teman? Harus tahu diagnosisnya dulu, baru tahu penanganannya. Ya, sungsang ya, atau presbo. Nah, yaitu penanganannya dengan, ini udah masuk panggul belum? Belum masuk ya, belum masuk PAP, berarti masih bisa nih. Masih bisa nih di kepala yang muter ya, yaitu dengan gerakan nih chest, teman-teman ya, seperti itu, atau gerakan seperti sujud ya, cuman dadanya ditempel di lantai seperti itu. Tapi kalau misalnya dia sudah masuk PAP, itu susah sekali, teman-teman, karena gimana dia memutar udah masuk panggul ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang B. Next ke soal yang terakhir, soal nomor 10, teman-teman. Oke, ini dia soal nomor 10, soal penutupan yang bikin pusing kepala ya, teman-teman ya. Silahkan dijawab untuk soal nomor 10. Pada pemeriksaan infertil pada pria didapatkan kondisi gonadotropin hormon dan testosteron normal. Akan tetapi pada analisa semen itu didapatkan volume semen turun kurang dari 0,5 cc per ejakulasi. Kondisi ini disebut apa, teman-teman? Disebut apa nih? Ada yang jawab E, ada yang jawab B. Ada juga yang jawab D ya. Yang mana nih? Ini pada pemeriksaan di labor ya. Pada tahu nggak nih? Ini pemeriksaan laboratorium ya terkait sperma ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya hormon gonadotropin dan testosteronnya itu adalah normal, tetapi pada analisa cairan semen ya itu didapatkan volume semennya itu turun, yaitu kurang dari 0,5 cc per ejakulasi. Nah, ini disebut dengan A, teman-teman, yaitu ejakulasi retrograd. Nanti untuk materinya aku share aja di grup Telegram ya, teman-teman ya. Aku share materinya. Ya, aku tandain biar ingat, takut lupa. Oke, jadi untuk soal nomor 10 itu jawabannya adalah yang A, yaitu ejakulasi retrograd, teman-teman. Oke, buat teman-teman tadi yang mau gabung ke grup Telegram, kalian silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN dan silahkan di follow dulu nih Instagramnya biar dapat voucher sebesar 20.000. Karena setiap live aku itu ada voucher ya, khusus di live aku aja itu ada potongan sebesar 20.000. Harga normal ebook plus dengan grup Telegram itu ada 120.000. Jadi kalau ada potongan 20.000 kalian cukup 100.000, bayar 100.000 aja. Dan ini kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang tercepat. Jadi silahkan digercep-gercepin teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, caranya buat kalian yang mau yang mau masuk grup Telegram ya, silahkan order dulu ebooknya karena ebooknya itu udah sepaket dengan grup Telegram, teman-teman ya. Harganya itu khusus di live aku jadi 100.000 aja ya, dari 120 jadi 100.000 aja, tapi untuk 5 orang tercepat. Jadi silahkan digercep-gercepin. Buat kalian yang mau order silahkan klik link WhatsApp admin di sini. Ini untuk order ebook plus bergabung ke dalam grup Telegram ya. Silahkan di WhatsApp aja WA ini, teman-teman.
Oke, segitu aja untuk besok live atau tidak aku belum tahu ya teman-teman. Lihat dulu kondisi lapangan besok ya. Apakah pekerjaan aku besok terlalu sibuk atau enggak. Kalau misalnya enggak terlalu sibuk aku live. Tapi kalau misalnya sibuk banget itu nggak live sih teman-teman. Oke, segitu aja dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah bergabung ke live aku ya, dan yang udah ngasih gift. Thank you juga, sukses terus buat kalian, dan semoga tahun ini kalian bisa dapetin SK dan dimudahin nanti waktu jawab ujiannya. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa di lain live ya. Bye bye.